Adanya doa tadi semoga bisa mengawali kegiatan pembelajaran dan agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik ya sampai akhir kegiatan pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya kita cek kondisi lingkungan terlebih dahulu. Jadi apabila ada sampah bisa dibuang di tempat sampah dan apabila ada sampah di lapangan bisa dikeluarkan terlebih dahulu. Jadi ya, dan untuk kondisi lingkungannya sudah bersih. Dan untuk selanjutnya, Bu presentasi terlebih dahulu ada yang tidak hadir hari ini. Masih ingat ada 3 tokoh yang berpendapat mengenai negara. Ada Insinyur Soekarno, dia berpendapat bahwa bentuk negara yang terbaik bagi Indonesia itu bentuk negara apa? Kemudian yang kedua ada Muhammad Hatta, dia menyebutkan bahwa yang paling terbaik bagi negara Indonesia itu bentuk negara federasi federal. Kemudian yang ketiga ada dia menyebutkan yang paling terbaik bagi bangsa Indonesia adalah bentuk negara federal. Nah, untuk minggu ini kita akan belajar bersama atau melanjutkan materi pada sebab yang kedua, yaitu Indonesia sebagai negara republik, seperti itu. Nah, jadi nanti tujuannya agar yang pertama peserta didik ini dapat menunjukkan rasa syukur atas terjaganya negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mempraktikkan bagaimana bentuk pemerintahan republik itu di dalam keluarga, sekolah, masyarakat berbangsa dan bernegara, gitu ya. Nah, di halaman 30 itu kita akan membahas bersama mengenai Indonesia sebagai negara republik. Nah, yang pertama, Ibu akan menerangkan terlebih dahulu ya mengenai sejarah singkat Indonesia sebagai negara republik. Nah, bahwasanya sebelum terbentuk negara Republik Indonesia, di Indonesia itu di Nusantara itu banyak sekali kerajaan-kerajaan Buddha. Nah, ada yang bisa menyebutkan kerajaan Buddha yang ada di Indonesia. Kerajaan apa saja? Sriwijaya, Mataram, dan juga kerajaan Kutai. Ya. Nah, ini adalah gambar dari kerajaan Kutai. Kemudian ini juga ada dari kerajaan Tarumanegara. Nah, dari kerajaan tersebut itu menganut bentuk pemerintahan monarki. Di mana bentuk pemerintahan monarki ini adalah suksesi atau pergantian kepemimpinan yang dilakukan secara turun-temurun. Kata kuncinya monarki ini secara turun-temurun. Sampai di sini ada yang ditanyakan atau sudah jelas? Jelas ya. Nah, untuk selanjutnya, setelah negara Indonesia itu merdeka, para pendiri bangsa itu bermusyawarah untuk bisa menentukan bentuk pemerintahan negara Indonesia yang sesuai itu yang bagaimana. Dan hingga akhirnya diputuskan bahwa bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang telah kita pelajari pada minggu lalu, dan bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik. Nah, untuk pengertian dari republik itu apa? Jadi secara mudahnya bahwa republik itu kepemimpinan tidak berdasarkan secara turun-temurun, melainkan melalui pemilihan. Jadi bisa dibedakan ya, kalau tadi bentuk pemerintahan monarki secara turun-temurun, tetapi di Indonesia itu sekarang dilaksanakannya secara republik. Artinya apa? Kepemimpinan itu dipilih secara pemilihan. Contohnya pemilihan presiden. Dasar hukum dari Indonesia sebagai republik ya, di mana dasar hukumnya masih sama dengan negara kesatuan kemarin, yaitu pasal 1 ayat 1 dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada yang mengetahui bagaimana bunyi pasal 1 ayat 1 dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia?
Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ya, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Untuk selanjutnya yaitu perilaku yang mencerminkan dari bentuk pemerintahan republik. Di sini ada gambar pemerintahan apa? Presiden ya, dari wakil presiden ya. Dimana untuk presiden dan wakil presiden itu dipilih secara langsung oleh secara langsung oleh rakyat Indonesia. Kemudian ada pemilihan ketua OSIS ya. Sampai di sini sudah jelas atau ingin ditanyakan atau ada yang perlu diulang? Sudah jelas. Ya, akan sudah jelas. Untuk selanjutnya kita akan masuk untuk pekerjaan LKPD. Nah, untuk pekerjaan LKPD-nya kita berhitung ya dari nomor 1 sampai nomor 6. Untuk menghitungnya dari 9. Ya, jadi sudah berhitung, sudah mendapatkan nomornya masing-masing. Untuk selanjutnya sebelum membentuk kelompok, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu cara pekerjaan LKPD-nya. Jadi nanti setelah kalian berkumpul dalam satu kelompok, masing-masing kelompok akan mendapatkan satu dukungan kertas. Satu dukungan kertas ini nanti itu menjadi tema masing-masing kelompok. Dan nanti tema ini yang harus kalian kerjakan pada kelas yang diberikan. Sampai di sini ada yang ditanyakan mengenai pekerjaan LKPD-nya? Tidak ya. Nah, untuk itu bisa dimulai untuk berkelompok sesuai dengan masing-masing. Jadi untuk kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai LKPD yang sudah dibuat. Jadi kita hanya dari kelompok lain untuk bisa menyimak apa yang disampaikan oleh kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dasar hukum Indonesia sebagai negara republik. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun menyatakan bahwa tujuan pemerintahan negara Indonesia keempat. Ada yang ingin bertanya? Tidak. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi. Raja Eropa mengklaim bahwa kekuatan mereka datang langsung dari Tuhan. Saya dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi ya mengenai dari kelompok 6 kelompok yang sudah maju mengenai pemerintahan Indonesia sebagai republik. Nah, ada yang bisa menyimpulkan kita sudah belajar apa untuk hari ini? Kesimpulan hari ini sudah belajar mengenai Indonesia sebagai negara republik. Kemudian tadi dasar hukumnya yang sudah disebutkan ya pasal 1 ayat 6. Untuk refleksinya hari ini manfaatnya dengan kita mempelajari Indonesia sebagai republik, kita bisa mengetahui bagaimana cara kita sebagai warga negara itu untuk menerapkan dalam lingkungan sehari-hari. Untuk belajar dari ini, ya. Nah, untuk selanjutnya jangan lupa dipelajari untuk sebagian selanjutnya adalah Indonesia sebagai negara hukum dan negara Indonesia sebagai berkedaulatan rakyat. Selanjutnya kita tempat masing-masing belajar untuk itu kepada ketua bisa dibimbing untuk apa? Dan kita hari ini mohon maaf jika ada kesalahan yang menyampaikan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.